Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha, ayah dan bundanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita bertemu kembali dengan Buria. Kita akan belajar tematik, tema ketiga, benda di sekitarku, dengan subtema kedua, wujud benda. Nah, sekarang yang pertama kali kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. KD-nya 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Wujud benda. Benda itu ada 3 wujudnya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, contoh benda yang berwujud padat ini di sini ada dadu, lalu ada coklat batang, ada kursi dan meja makan, gelas, dan di sini ada peralatan rumah ya. Di sini ada kursi, ada meja, ada guci. Nah, ini benda-benda padat. Nah, contoh benda cair, ini ada air, ada susu cair, lalu minyak goreng, sirup, kecap, dan yang lainnya. Banyak sekali contohnya. Lalu ada benda gas. Di sini ada asap pabrik, ada gas LPG yang suka mamah kalian pakai di dapur untuk memasak. Lalu ini ada gas helium, ini untuk meniup balon. Lalu ada asap rokok, dan juga ada banyak benda gas yang lainnya. Nah, ketiga wujud benda tersebut memiliki sifat. Kemarin sudah kalian praktekkan, sudah kalian uji coba. Nah, sifat-sifat benda itu benda padat, sifat-sifatnya yang pertama bentuknya tetap tidak berubah. Kemarin kalian sudah mencoba kan, benda padat kamu masukkan ke dalam gelas, dia bentuknya tetap kan. Misalnya contoh, penghapus kamu masukkan ke dalam gelas, bentuknya apakah menyerupai gelas? Tidak, bentuknya sama seperti penghapus ya, jadi bentuknya tetap tidak berubah. Lalu penghapus bisa dipegang ya, dan dia volumenya tetap. Penghapus itu volumenya tetap. Nah, volume apa itu volume? Volume itu ukuran ruang yang ditempati sebuah benda. Benda yang besar itu menempati ruang yang besar, sedangkan benda yang kecil menempati ruang yang kecil. Jadi benda padat itu dia volumenya tetap. Nah, lalu sifat benda padat yang selanjutnya adalah ukurannya juga tidak berubah. Penghapus kamu pindahkan ke penghapus, ukurannya nggak berubah menjadi besar atau menjadi kecil ya. Lalu sifat benda padat, sifat benda cair yang pertama bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemarin kalian sudah mempraktekkan air, kamu masukkan, kamu tuang ke dalam gelas, bentuknya dia akan menyerupai gelas. Lalu kamu pindahkan ke botol, bentuknya juga menyerupai botol. Kamu pindahkan juga ke mangkok, bentuknya akan menyerupai mangkuk. Nah, berarti sifat benda cair itu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Bentuk sifat benda cair yang selanjutnya adalah tidak bisa dipegang ya. Air itu tidak bisa dipegang, susu cair juga tidak bisa dipegang, dan benda cair yang lainnya juga tidak bisa dipegang. Nah, volumenya dia juga tetap ya, walaupun dia berpindah tempat. Misalnya misalnya dari gelas kamu pindahkan ke botol, volumenya dia tetap, walaupun misalnya gelasnya dia lebih kecil, botolnya lebih besar, dia akan
tingginya akan berbeda tapi volumenya itu tetap. Nah, untuk benda cair mengukur volumenya itu dia biasanya kita bisa pakai literan, dipakai gelas ukur ya, namanya ya, gelas ukur. Oke, nah lalu sifat benda cair yang selanjutnya adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kamu angkat air, botol yang berisi air kamu angkat, kamu tuang, dia akan jatuh airnya karena dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu sifat benda gas. Nah, benda gas sifatnya yang pertama bentuknya berubah-ubah, jadi dia menyerupai. Jadi misalnya ini tadinya gasnya di dalam helium, misalnya gas helium dimasukkan ke dalam ke dalam balon. Nah, balon tadinya kan bentuknya tidak berbentuk ya, maksudnya dia kecil. Dimasukkan helium dia akan membesar. Nah, dia akan membesar lalu sampai batas maksimal. Nanti kalau misalnya terlalu besar, dia balonnya akan pecah ya. Nah, lalu sifat benda gas selanjutnya tidak bisa dipegang, volumenya berubah-ubah dan memenuhi seluruh ruangan. Seperti yang tadi Ibu contohkan balon, dia memenuhi ruangan balonnya itu, gas heliumnya memenuhi ruangan balon. Kalau sudah maksimal balonnya akan pecah. Nah, huruf kapital, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar digunakan pada yang pertama. Itu biasanya pada huruf pertama dalam kalimat itu pasti ditulis dengan huruf kapital. Lalu nama orang, tahun, bulan, hari, hari raya atau hari besar lainnya, nama tempat, nama kota, nama jalan, nama negara, judul cerita, judul buku, judul film, atau judul-judul yang lainnya, lalu peristiwa sejarah. Nah, contoh penggunaan huruf kapital. Contoh ini. Andi dan Budi pergi ke Taman Mini pada hari Sabtu. Nah, ini dia di awal kalimatnya ada huruf A, walaupun dia sekalian nama orang ya. Di sini awal kalimat ada huruf A-nya harus kapital. Dan di sini ada lagi Budi. Budi itu nama orang, dia juga harus kapital. Lalu Taman Mini. Taman Mini itu nama tempat ya. T-nya besar, M-nya juga besar. Lalu ada Sabtu. Sabtu itu nama hari, S-nya besar. Ya, pergi ke itu nggak usah, tidak usah dikasih huruf kapital. Lanjut lagi contoh yang kedua. Susan lahir di Jakarta tanggal 15 April 1983. Susan, S-nya besar karena dia di awal kalimat. Lalu Jakarta nama kota, J-nya saja yang besar. Lalu April nama bulan, A-nya besar. Selanjutnya Tanti tinggal di Jalan Anggrek. Nah, ini Tanti karena dia huruf awal di awal kalimat. Lalu Anggrek dia nama jalan, A-nya besar. Ayah kerja di Afghanistan ya, ayahnya biasa awal kalimat, lalu Afghanistan nama negara. Adik senang membaca buku kisah 70 sahabat Nabi. A-nya adik, untuk adik ini dia awal kalimat, lalu di sini ada kisah karena kisah 70 sahabat Nabi ini judul buku. Jadi kisah, K-nya besar. 70 ini kan angka, lalu sahabat S-nya besar dan Nabi N-nya besar. Lalu contoh yang terakhir, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Setiap S-nya huruf awal kalimat, lalu Oktober ini nama bulan, O-nya jadinya besar, lalu Sumpah Pemuda itu peristiwa sejarah ya. Jadi S-nya itu besar, P-nya itu besar ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi muatan bahasa Indonesia, sekarang kita ke muatan PPKN. KD-nya 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dan KD 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, di sini kita akan belajar sila keempat Pancasila. Sebelumnya kita sudah belajar sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Sekarang sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila ini bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kenapa dipilih hewannya banteng ya? Kenapa bukan sapi atau yang lainnya? Nah, banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, hal ini sama seperti masyarakat Indonesia yang sering bermusyawarah untuk memecahkan masalahnya. Nah, contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat ada di sini. Contoh sikapnya di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga itu contohnya misalnya memutuskan sesuatu bersama anggota keluarga. Ya, ini mencerminkan pengamalan sila keempat. Lalu selain itu mendengarkan pendapat anggota keluarga, lalu tidak memaksakan kehendak atau pendapat terhadap anggota keluarga lain, mematuhi hasil musyawarah. Ini contoh pengamalan yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan keluarga. Lalu kalau di lingkungan sekolah, ini contohnya memilih ketua kelas secara musyawarah dan mufakat. Lalu memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpendapat dalam pemilihan ketua kelas. Selain itu, mendiskusikan dengan teman kelas jika akan mengambil keputusan ya. Jadi di sini intinya adalah bermusyawarah, berdiskusi. Oke, selanjutnya contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat di lingkungan masyarakat. Contohnya, memutuskan sesuatu secara bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya, lalu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan pendapat jika diperlukan. Ya. Nah, di buku kalian di halaman 39 itu ada cerita, ada bacaan kerja bakti di sekolah. Di dalam cerita itu, siswa kelas 3 melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi yang akan dibersihkan dan pembagian tugas saat kerja bakti hari Jumat. Nah, kegiatan musyawarah itu yang dilakukan merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, musyawarah perlu dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Nah, musyawarah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan suatu masalah bersama-sama untuk memperoleh mufakat. Jadi jika ada permasalahan, kita sebaiknya melakukan musyawarah. Nah, sikap yang harus diperhatikan dalam musyawarah yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam bermusyawarah kan pasti kalian mengeluarkan pendapat kalian masing-masing. Nah, jika ada teman kalian yang mengeluarkan pendapatnya, kalian harus hargai, jangan kalian cela atau kalian ledekin. Nah, yang selanjutnya adalah berani mengeluarkan pendapat ya.
semua orang yang ikut musyawarah itu harus berani dalam mengeluarkan pendapatnya masing-masing, tidak perlu takut. Nah, lalu sopan saat mengeluarkan pendapat, ya jangan membuat orang lain marah dengan pendapat kalian. Kalian harus mengatakannya dengan sopan atau berperilakunya juga dengan sopan. Lalu tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nggak boleh tuh misalnya kamu berpendapat A, kamu paksa temenmu berpendapat B, kamu paksain harus sama dengan pendapat kamu, itu tidak boleh. Nah, keuntungan melaksanakan musyawarah itu yang pertama, dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Misalnya nih, kamu udah mau bermain, jangan bermain deh, contoh di buku itu mau membersihkan sekolah. Nah, ditentukan siapa membersihkan apa itu dengan cara musyawarah. Nah, misalnya nih, rebutan nih mau ngebersihinnya, aku mau bersihin kelas, banyak yang mau bersihin kelas, semuanya mau membersihkan kelas. Nah, itu kan nggak ketemu ya jalan temunya, itu menjadi suatu masalah. Yang bersihin bagian yang lainnya nggak ada. Nah, akhirnya untuk menentukan siapa yang membersihkan kelas kan dilakukan musyawarah ya. Nah, kalau misalnya nggak dilakukan musyawarah, itu tidak akan tercapai hasil yang diinginkan, tidak akan mencapai mufakatnya, nggak akan sepakat antara kamu mau yang semuanya mau itu. Nah, jadi biar cepat masalahnya selesai, dilakukan dengan musyawarah. Lalu keuntungan yang kedua, mempererat persaudaraan. Keuntungan yang ketiga itu memperoleh solusi untuk suatu masalah seperti tadi, akhirnya ada solusinya. Nah, misalnya sudah melakukan musyawarah, tetap nggak ada yang mau dengan hasil musyawarahnya, nggak diterima hasil musyawarahnya, lalu bisa kita lakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau voting, pemungutan suara. Misalnya pemilihan ketua kelas, yang milih A nggak ada yang mau, yang milih B nggak ada yang mau karena mereka takut misalnya. Akhirnya karena tidak ada mufakat, akhirnya dilakukan dengan voting, pemungutan suara terbanyak. Bisa saja dengan voting tertutup atau voting terbuka. Voting tertutup misalnya contohnya kamu nulis di kertas nama siapa calon ketua kelas yang kamu mau gitu kan. Kalau terbuka misalnya dengan langsung mengatakannya aku pilih A gitu, dengan mengangkat tangan aku pilih A atau aku pilih B, seperti itu. Memahami keberagaman. Nah, di Indonesia ini banyak sekali keberagaman, dari suku, bahasa, agama saja beragam. Lalu makanan khasnya beragam, ya, banyak sekali keberagamannya. Nah, kita harus saling memahami perbedaan yang satu dengan yang lainnya, ya. Keberagaman itu perbedaan. Misalnya temanmu itu dari Bandung itu kan berbeda ya budayanya, sedikit berbeda dengan Jakarta. Nah, kamu harus memahami budaya mereka, seperti itu. Nah, manfaat dari keberagaman yang pertama, memahami sifat masing-masing individu, lalu membentuk rasa saling menghormati, saling menolong antar individu, mengetahui cara bersikap dalam menghadapi masalah, menghindari perselisihan. Kamu kalau saling menghargai, saling memahami keberagaman akan menghindari perselisihan. Kita lanjutkan dengan muatan matematika. KD-nya 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk subtema 2 kita hanya mempelajari tentang satuan baku panjang. Satuan baku ukuran panjang. Nah, ini namanya tangga ukuran. Nah, ini satuan bakunya. Ibu di sini ada 2 lagu. Ibu akan mengajarkan kalian 2 lagu. Tapi yang pertama
Nah, yang paling mudah sebenarnya lagunya, kalian bisa ikuti ya. Kita kalau yang pertama lagunya dari atas, dari KM. Nah, tunggu sebentar sebelum lagu. Ibu jelaskan KM ini dibaca dengan kilometer, HM itu hektometer, DAM itu dekameter, M meter, DM desimeter, CM ini sentimeter, MM ini milimeter ya. Nah, oke, lagunya seperti ini. Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, mudah ya. Lalu ada lagu satu lagi. Lagunya itu dia pakai nadanya naik-naik ke puncak gunung. Dengarkan ya. Naik-naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Naik-naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Dan kilo, mili, senti, desi, dan meter, deka, hekta, dan kilo. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kanan. Oke, nah dari lagu yang tadi kan ada lagunya ada kalau naik bagi 10, turun kali 10 gitu ya. Nah itu maksudnya gini nak, kalau misalnya dia naik, misalnya tadinya dari meter mau ke dekameter kan naik satu tangga, berarti dibagi 10, dibagi setiap satu tangga itu nilainya 10. Berarti kalau dua tangga nilainya 10 kali 10, 100. 3 tangga jadinya bukan 300 tapi 1000. Turun juga begitu, kalau turun kan dikali ya. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Ya, kalau turunnya satu tangga kali 10, turun 2 tangga kali 100, turun 3 tangga kali 1000, turun 4 tangga kali 10.000 dan selanjutnya. Ini ada 7 tangga semuanya. Ya. Nah, ini hubungan satuan panjang baku. Nah, di sini contohnya 1 meter mau kita jadikan sentimeter. Nah, ini contohnya
Misalnya 1 meter, dia berdiri di tangga meter. Kamu berdiri di tangga meter, ya, berdiri di sini. Lalu mau ke tangga sentimeter, mau ke sini nih ke sentimeter. Sentimeter di sini kan cm, sentimeter itu cm. Nah, berarti dari meter kamu sudah berdiri di sini, dari meter mau ke sentimeter. Ini kan dia akan turun ya, tangganya akan turun ke bawah kan, turun. Nah, kalau turun 1 tingkat itu kali 10 ya, 1 tingkat 10. Kita turunnya berapa tingkat? Coba kita hitung dari sini, turun ke dm 1, ke desimeter, lalu ke sentimeter 2. Berarti berapa tingkat? 2 tingkat. Oke, kalau turun 2 tingkat arti kita kalikan dengan 100. Ingat, setiap tangga itu nilainya 10. 2 tangga berarti kali 10 lagi, atau biar memudahkannya itu tinggal tambahin 0 aja. 1 tangga tambahin 0-nya 1, 2 tangga tambahin 0-nya 2 ya. Jadi 1 meter itu caranya 1 dikali 100. Tadi kan 0-nya ditambahin jadi 2 ya, karena 2 tangga. Di sini jadi 100 ya. Nah, 1 kali 100 jadi berapa hasilnya? 100 cm ya. Lalu contoh soal selanjutnya, 5 km dijadikan ke meter. Kita ubah dari kilometer, kita jadikan meter. Nah, dari kilometer di sini kita tandai dulu kilometer, kita jadikan ke meter ya. Dari awalnya di sini di kilometer nih, jadikan ke meter. Nah, naik atau turun dari kilometer ke meter? Turun ya. Kalau turun berarti dikali. Ingat, 1 tangga nilainya 0-nya 1 atau 10. 1, 2, 3 ya. Jadi turunnya 3 kali 3 tangga, berarti kita kalikan yang 0-nya ada 3 berapa? 1000 ya. Jadi di sini caranya 5 kali 1000 ya, hasilnya 5000 cm. Oke, untuk soal selanjutnya 700 desimeter. Sekarang kita desimeter atau dm nih, desimeter yang ini. Desimeter diminta untuk ke dam. Desimeter dirubah menjadi dam, dekameter ya. Dari desimeter ke dekameter, dia naik atau turun nih? Awalnya dari sini naik atau turun? Kalau ke dekameter dia naik. Kalau naik itu berarti dibagi. Ingat, 1 tangga nilainya 10. Kita hitung naiknya berapa tangga? 1, 2 ya. Dia naiknya 2 tangga, berarti dibaginya yang 0-nya ada 2 dibagi 100 ya. Jadi 700 kita bagi dengan 100 ya. Kalau dibagi itu, kalau sama 0-nya dengan bawah, kita bisa coret. Di bawah 0-nya ada 2, di atas 0-nya ada 2, kita coret aja. 0-nya coret 2, 0-nya coretnya 2 ya. Jadi tinggal 7 dibagi 1. 7 dibagi 1 berapa hasilnya? 7 ya. Jadi di sini 700 desimeter, hasilnya kita rubah ke dekameter, jadinya 7 dekameter. Contoh selanjutnya 42.000 mm. Sekarang milimeter, mm atau milimeter. Milimeter nih tangga yang paling bawah, paling kecil. Kita minta di sini minta jadi meter. Meter m. Naik atau turun? Naik, berarti dibagi. Hitung tangganya naiknya dari milimeter. Ayo, 1, 2, 3 ya. Kalau naik itu kan dibagi 3 tangga, berarti yang 0-nya ada 3 itu 1000, berarti dibaginya 1000 ya. Kita tulis 42.000 dibagi 1000. Nah, ingat, kalau di sini ada 0, di atasnya juga ada 0, hitung yang di bawahnya 0-nya ada 3,
atasnya nolnya ada 3, bisa tuh kita coret nolnya, sama-sama nolnya dicoret ya. Coret yang atas 3, yang bawah juga 3. Tinggal kamu bagikan 42, kamu bagikan dengan 1 ya, hasilnya tetap 42 meter, karena di sini sudah meter, jadi satuannya meter ya. Oke, nah sekarang ada soal cerita. Rumah Vira ke taman bermain berjarak 2 km 250 meter. Berapa meter yang diminta ke meter semua? Berapa meter jarak rumah Vira ke taman bermain? Nah, di sini caranya. Nah, di sini kan tadi jarak rumahnya kan 2 km 250 meter. Diminta dijadikan ke meter nih, diminta dijadikan ke meter. Berapa ya? Nah, ingat nak, untuk operasi itu, operasi hitung itu satuan kan harus disamakan. Ini satuannya kilometer, ini meter. Nah, yang diminta meter, berarti kita samakannya dengan hasilnya yang diminta ini. Yang diminta meter berarti samain dengan meter. Ini udah bener nih meter. Yang belum bener, yang belum sama ini 2 km. Berarti nanti 2 kilometernya kita rubah. Nah, caranya di sini kan sama aja dengan 2 km ditambah 250 meter. Ingat, yang belum berubah satuannya ini nih, kilometer. Kalau ini sudah ya, sudah sama-sama meter. Berarti kita rubah dari kilometer, kita rubah ke meter ya. Ingat, dari kilometer, ini kilometer mau dirubah ke meter. Ini meternya di bawah. Ya, kilometernya di atas, meternya di bawah. Berarti dia turun atau naik? Turun ya. Turun ke bawah. Turunnya berapa tangga? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Nah, dia turun 3 tangga ya. Turun 3 tangga. Nah, kalau turun dikali atau dibagi? Dikali ya. Kalau turun dia dikali, berarti dikalinya dengan berapa? 10, 100, 1000, 10.000 atau berapa? Ya, karena 3 tangga berarti dikalinya dengan 1000 ya. Caranya seperti ini. 2 kilometernya kita rubah jadi meter ya. 2 kali 1000 meter tambah 250 meter, ini kita salin saja karena sudah sama satuannya. Yang kita hitung yang ini 2 kali 1000, hasilnya adalah 2000 meter ditambah 250 meter. Ini yang tetap itu, kita tinggal pindahkan. Berapa hasilnya? 2250 meter ya. Oke, selanjutnya masih contoh satuan panjang. Nah, di sini ada 423 cm. Di sini minta dipisah jadi cm dua-duanya. Cm tambah cm. Ya, karena ini sudah satuannya cm, jadi kita tinggal pisah angkanya saja. Lalu satu lagi diminta yang dirubah dari meter juga cm ya. Berarti yang meter ini kita harus rubah, cm-nya tetap. Nah, caranya kalau cuma dipisah seperti ini, kedua-duanya sama-sama satuannya cm dengan soalnya sama satuannya cm, jadi tinggal kamu pisah saja angkanya. 400 tambah 23 ya kan, di sini 423 berarti 400 cm tambah 23 cm. Nah, yang di bawahnya diminta dirubah menjadi meter. Diminta dirubah menjadi meter. Yang satu lagi ini sama cm juga, berarti kalau sama dia tinggal salin saja ke bawah. Nah, yang kita hitung yang ini kita rubah dari cm menjadi meter. Nah, dari cm ini yang bawah nih, cm diminta rubah jadi meter. Meter itu ke atas.
Nah, jadi dari senti, tadinya di senti, ke meter itu dia naik atau turun? Naik ya. Kalau naik berarti dia dikali atau dibagi? Iya, dibagi. Kalau naik itu dibagi. Kita hitung naiknya berapa tangga dari sentimeter, desimeter 1, lalu ke meter 2 ya. Jadi naiknya 2 tangga, berarti dibaginya 100 ya. Berarti yang ini, yang 400 cm kita rubah ke meter ya. 400 cm kita rubah dibagi ya. 400 dibagi 100 ya. 400 dibagi 100. Nah, yang 23-nya tetap karena dia sudah cm satuannya. Nah, kita hitung yang ini, 400 dibagi 100. Bawah ada nolnya 2, atas ada nolnya 2, bisa kita coret ya. Atau enggak kamu biar caranya simple, nggak usah pakai di sini, kamu tinggal hilangin aja nolnya 2 karena dia dibaginya 2 tangga, naiknya 2 tangga, berarti kamu hilangin nolnya 2 kali ya, berarti hilangin nolnya 2 kali, berarti sisanya tinggal 4 meter ditambah 23 cm ya. Ini lalu contoh yang kedua, 365 desimeter minta dirubah, bukan dirubah ya, dipecah menjadi desimeter ditambah titik-titik desimeter, sama satuannya masih. Lalu yang selanjutnya itu satuannya berbeda, meter dan desimeter. Nah, sekarang kita ke atas dulu yang satuannya sama. Yang satuannya sama berarti kita tinggal pecah aja angkanya. Berarti jawabannya 300 desimeter ditambah 67 desimeter. Nah, kalau yang kita rubah dari desimeter rubah ke meter, nah di sini dari desimeter kita rubah ke meter, naik atau turun? Awalnya dari desimeter ke meter. Iya, naik. Kita hitung naik berapa tangga? 1. Nah, berarti dia dibaginya dibagi 10 atau hilangkan nolnya 1 ya. 300 dibagi 10 ya. 67-nya kita tulis aja di bawahnya karena sama-sama sudah satuannya desimeter. Yang kita hitung yang ini 300 bagi 10. Lihat di bawah nolnya ada 1, kita coret nolnya 1. Di atas coretnya 1 juga ya, harus sama dengan bawahnya ya. Nah, ini kita coret nolnya 1, tinggal berapa ini? Tinggal 30 ya. 30 bagi 1 hasilnya 30 ya. 30 meter ditambah 67 desimeter. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham ya tadi muatan matematika. Sekarang kita beralih ke muatan SBDP, KD-nya 3.3, mengetahui dinamika gerak tari. Nah, gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh berirama yang dilakukan dengan teratur. Ya, gerak tubuhnya kalau pada tari itu gerak tubuhnya gerak tubuh berirama yang dilakukan dengan teratur, nggak asal-asalan. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang gerak kepala dan tangan, ya. Nah, contoh gerakan kepala. Nih contohnya gerakan kepala. Ini ada menengok, ada menggeleng. Dia menengok kanan, menengok kiri, lalu menggeleng, digelengkan, lalu mendongak ya. Mendongak ini contoh gerakan kepala. Lalu ada lagi gerakan tangan. Contoh gerakan tangan itu ada merentangkan tangan, gerakan melambaikan tangan, gerakan tangan diangkat ke
atas. Lalu ada namanya gerak kuat dan gerak lemah. Nah, gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contohnya ini gerakan kuat. Ini gerakan kedua tangan naik dan turun, itu dia digerakkan dengan kuat, nggak masalah. Lalu gerak kedua telapak tangan diputar, itu dengan kuat, dengan tenaga yang kuat, itu juga tidak masalah. Nah, kalau gerakan lemah itu gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Contohnya ini gerak kupu-kupu terbang, dia kan harus dilakukan dengan lemah ya, jangan kuat-kuat menggerakkannya. Lalu menggelengkan kepala juga harus dilakukan dengan lemah, karena kalau dengan kuat pasti kalian akan pusing kepalanya. Jadi kalau gerakan kepala biasanya itu pasti gerakannya gerakan lemah. Ya, gerakan kuat dia biasanya dari gerakan tangan dan kaki. Tapi tangan ada juga yang gerakannya gerakan lemah, seperti ini, gerakan kupu-kupu terbang. Itu gerakannya gerakan lemah. Oke, sekian penjelasan dari Buria. Semoga kalian paham. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan ya nak. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.